wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga oleh dosen pengampuh mata kuliah yaitu Bapak Muhammad Nur Fadlan MPD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ninda Lutfi Istiana Hasibuan. Nah, adapun di sini kami membuat video untuk mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Permainan Tradisional. Baik, permainan olahraga tradisional adalah jenis permainan yang telah ada dalam masyarakat selama bertahun-tahun, seringkali turun-temurun dari generasi ke generasi. Permainan ini biasanya berhubungan dengan budaya lokal dan tradisi suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas, budaya, nilai-nilai, dan sejarah suatu komunitas. Baik, selanjutnya sejarah permainan tradisional. Mengikuti catatan sejarah, olahraga dipercayai bermula kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi di Greece kuno. Nah, permainan olahraga tradisional ini bermakna olahraga sudah pun diadakan sejak lebih dari 3000 tahun yang lampau. Nah, berdasarkan maklumat ini dipercayai bahwa olahraga merupakan salah satu sukan tertua di dunia. Bagaimanapun, permainan olahraga tradisional ini tidak ada bukti lain yang dapat mengukuhkan dakwaan ini. Nah, sejarah permainan tradisional ini merupakan sejarah permainan olahraga yang bervariasi di seluruh dunia. Mereka memiliki asal-usul yang berbeda dan seringkali terkait erat dengan lingkungan, budaya, dan sejarah masyarakat tertentu. Misalnya, di beberapa wilayah permainan olahraga tradisional ini mungkin berasal dari kebutuhan manusia untuk berburu atau beradaptasi dengan lingkungan. Nah, seiring waktu, permainan olahraga tradisional ini menjadi sebuah permainan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan ritual keagamaan. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan olahraga tradisional. Jadi, perkembangan permainan olahraga tradisional di Indonesia adalah topik yang menarik dan penting untuk dipelajari oleh mahasiswa. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga telah membantu menyebarkan kesadaran tentang permainan olahraga tradisional. Bahkan, kepada generasi muda ini telah menghasilkan peningkatan partisipasi dalam permainan tersebut. Dengan banyak mahasiswa dan pemuda yang mulai tertarik untuk memahami, mempelajari, dan berpartisipasi dalam permainan-permainan tradisional. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang pembelajaran permainan olahraga tradisional. Nah, dapat dikatakan bahwa permainan tradisional yang dimiliki masyarakat Indonesia secara kearifan lokal masing-masing daerah di Indonesia yang beraneka ragam permainan tradisional di dalamnya. Setiap permainan tentunya memiliki nilai edukasi di dalamnya. Kita sadari atau tidak, nilai edukasi yang tersimpan di dalamnya adalah nilai yang timbul dalam masyarakat itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis permainan olahraga tradisional. Yang pertama ada engklek, kedua ada congklak, 3 ada bola bekel, 4 ada balap karung, dan 5 ada petak umpet. Kemudian yang keenam ada benteng-bentengan, yang ketujuh ada engkrang, 8 ada gobak sodor, 9 ada kelereng, dan 10 ada lompat tali. Nah, berikut penjelasan yang akan saya paparkan dari ke-10 permainan tersebut. Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat petak terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran, lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Nah, pemain yang memiliki daerah kekuasaan paling banyak adalah pemenang dari permainan engklek ini. Lihat, di sini ada 16 lubang. 14 lubang berukuran kecil dan 2 lubang lainnya berukuran besar. Untuk memainkannya, kita membutuhkan biji atau kulit kerang kecil sebanyak 98 buah. Pertama-tama, kita harus duduk saling berhadapan, lalu tentukan
siapa yang main duluan. Kami menentukannya dengan suit batu gunting kertas. Aneh, aku giliran pertama. Dua lubang besar ini dinamakan rumah. Rumah setiap pemain terletak di sisi bagian kirinya. 7 lubang kecil di hadapanku adalah sisi milikku, dan 7 lubang kecil di depan Lara adalah sisi miliknya. Sekarang kita isi lubang-lubang kecil masing-masing dengan 7 buah kerang. Rumahnya dibiarkan kosong. Cara bermainnya adalah dengan memindahkan kerang-kerang satu persatu dari salah satu lubang kecil yang kita pilih ke dalam lubang-lubang kecil lainnya dan masuk lubang rumah secara berurutan. Tetapi jangan memasukkan kerangnya ke dalam rumah milik lawan. Jika kerang terakhirku berhenti di lubang yang terisi kerang-kerang lainnya, aku bisa mengambil semua kerang dari lubang tersebut lalu melanjutkan permainan. Jika kerang terakhirku berhenti di lubang yang kosong, artinya aku harus berhenti bermain. Apabila lubang kosong terakhirnya berada di sisi bagianku, aku bisa mengambil kerang-kerang yang ada di seberangnya. Pemenang permainan ini adalah yang berhasil mengumpulkan kerang terbanyak di rumahnya. Ada juga bola bekel. Cara mainnya ditendang seperti sepak bola ya, Kek? Bukan, Elo. Cara bermainnya itu harus ada bola bekel dan 5 buah biji bekel. Lalu bola dilambungkan ke atas sambil mengambil biji bekel dalam satu pantulan bola. Dan bolanya harus ditangkap lagi pakai tangan. Nah, berikutnya cara bermain balap karung. Yang pertama, para peserta yang mengikuti lomba balap karung harus bersiap-siap di belakang karung dan garis start. Selanjutnya, para peserta diwajibkan menggunakan karung di depannya yang telah disediakan panitia. Sebelum aba-aba start, maka semua karung harus sudah dipakai. Kemudian, semua peserta harus berdiri sejajar di belakang garis start. Dan setelah start aba-aba dimulai, para peserta berlomba-lomba mencapai garis finish terlebih dahulu. Kemudian, peserta yang mencapai garis finish terlebih dahulu, maka itulah pemenangnya. Dalam permainan petak umpet ada 2 peran, yaitu si anak dan yang bersembunyi. Si anak ini berperan sebagai pencari teman-teman yang bersembunyi. Yang pertama, carilah teman untuk diajak bermain, setidaknya 5 orang atau lebih. Yang kedua, permainan ini dimulai dengan home pimpa untuk menentukan siapa yang menjadi anak. Yang ketiga, si anak ini nantinya akan memejamkan mata atau berbalik sambil berhitung sampai 10. Biasanya dia menghadap tembok, pohon, atau apa saja supaya dia tidak melihat teman-temannya bergerak untuk bersembunyi. Yang keempat, jika si anak menemukan temannya, ia akan menyebut nama temannya sambil menyentuh inglo atau bon atau hong. Apabila hanya meneriakkan namanya saja, maka si anak dianggap kalah dan mengulang permainan dari awal. Yang kelima, permainan selesai setelah semua teman ditemukan, dan yang pertama ditemukanlah yang menjadi anak berikutnya. Permainan bentengan yaitu permainan yang dimainkan oleh 2 grup. Masing-masing grup terdiri dari 4-8 orang. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas atau benteng. Biasanya yang digunakan sebagai markas atau benteng yaitu sebuah tiang, batu, pilar, maupun pohon. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas atau benteng lawan dan meneriakkan kata benteng. Gerak dasar yang ada dalam permainan ini yaitu berjalan dan berlari. Adapun cara bermain bentengan yaitu pemain dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok memilih tiang, pilar ataupun pohon yang digunakan sebagai benteng atau markas. Setiap anggota kelompok berusaha menyentuh lawan untuk dijadikan tawanan. Pemain harus sering kembali dan menyentuh bentengnya karena penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Pemain bisa berkejar-kejaran untuk menangkap tawanan. Pemain yang tertangkap lawan akan ditahan di sebelah benteng lawan dan menunggu anggota kelompok untuk menyelamatkannya dengan cara menyentuhnya.
Pemenang dari permainan ini adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau benteng lawan dan meneriakkan kata benteng. Cara memainkan egrang. Yang pertama, tegakkan egrang dan condongkan sedikit ke arah depan. Yang kedua, posisikan agar egrang tidak sejajar. Salah satu egrang harus berada di depan dan yang satunya harus ada di bagian belakang. Yang ketiga, mulailah menginjak salah satu pijakan kaki pada egrang. Lalu, mulailah kita berjalan. Dengan kita bermain egrang, kita belajar untuk mandiri, bekerja keras, dan sportivitas. Aku dan teman-temanku akan bermain permainan tradisional Indonesia bernama Gobak Sodor. Teman-teman tahu tidak? Gobak Sodor adalah permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini juga biasa dikenal sebagai gala asin, galasin, atau gobak. Konon, nama permainan ini merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu gobak through the door, yang dalam bahasa Indonesia artinya menembus pintu. Permainan ini dimainkan oleh dua tim, yaitu tim penjaga dan tim penyerang. Setiap tim terdiri dari 3-5 orang. Timku hari ini beranggotakan 3 orang, yaitu aku, Bella, dan Alex. Untuk bermain, kita perlu menggambar area bermain dengan menggunakan kapur. Area bermain ini berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 6 kotak. Sekarang waktunya menentukan tim penjaga dan penyerang. Kami menentukannya dengan suit batu gunting kertas. Batu menang melawan gunting, timku menjadi penyerang. Tim penjaga bertugas menjaga garis dan menghalangi tim penyerang untuk menuju garis akhir. Penjaga harus bergerak di dalam garis lintasan yang dijaganya dan tidak boleh melewati atau keluar dari garis tersebut. Penjaga garis dibagi ke dalam 2 tugas. Satu orang bertugas sebagai kapten yang menjaga garis dengan bergerak dari depan ke belakang sepanjang arena permainan. Sisa penjaga garis lainnya bertugas dengan bergerak ke kanan dan ke kiri garis lintasan jaga. Tugas tim penyerang adalah melewati penjaga tanpa tersentuh sampai ke garis akhir, kemudian kembali lagi ke garis awal. Apabila salah satu anggota tim penyerang bisa kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh tim penjaga, maka tim penyerang dikatakan menang. Tim penyerang akan kalah apabila salah satu anggotanya tersentuh oleh penjaga atau kakinya keluar dari batas area permainan. Untuk bisa memenangkan permainan ini, kita harus lincah, bisa berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik. Selain itu, kita perlu logis dan kreatif dalam menyusun strategi untuk menghadapi tim lawan. Permainan ini juga membutuhkan kejujuran. Kita tidak boleh curang dan harus menerima siapapun yang menjadi pemenangnya. Permainan ini memiliki manfaat bagi perkembangan sosial, fisik, motorik, kecerdasan, dan kepribadian kita. Sebelum bermain, kita gambar dulu arena permainannya. Arena permainan dapat berbentuk lingkaran, segitiga, garis lurus, bahkan sebuah lubang dengan diameter sekitar 5 cm dengan kedalaman 1,5 cm. Aku dan teman-temanku senang bermain di arena yang berbentuk lingkaran. Setelah membuat arena bermain, pemain menyepakati jumlah kelereng yang akan disimpan di dalam arena tersebut. Masing-masing dari kami memutuskan untuk menyimpan 3 kelereng, agar jumlahnya menjadi banyak dan lebih seru. Sebelum memulai permainan, kita buat dulu garis tanda mulai. Lalu masing-masing pemain melempar kelereng mendekati arena lingkaran tadi. Pemain dengan kelereng yang paling dekat dengan lingkaran mendapat giliran pertama. Pemain kemudian menyentil kelereng yang berada di dalam lingkaran untuk mengeluarkannya. Kelereng yang keluar dari lingkaran menjadi milik kita. Pemain hanya diberikan giliran 1 kali tiap putaran. Tetapi apabila bisa mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran, pemain boleh bermain lagi sampai ia tidak berhasil mengeluarkan kelereng. Selain mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran, pemain boleh menembak kelereng pemain lain untuk menjauhkannya dari area lingkaran. Apabila kelereng milik kita masuk ke dalam lingkaran, artinya kita kalah dan tidak boleh bermain lagi. Seru bukan? Permainan ini paling sedikit dimainkan oleh 3 orang, tetapi lebih banyak orang akan lebih seru. Hari ini, aku bermain berempat dengan Lara, Alex, dan Carlo. Permainan ini membutuhkan 2 orang pemegang tali. Pemegang tali biasanya ditentukan sebelum permainan dimulai. Kami akan menentukannya dengan home pipa. Alex dan Carlo kalah. Mereka jadi pemegang tali. Cara mainnya mudah sekali. Kita harus melompati tali karet yang dibentangkan oleh kedua pemegang tali secara bergantian. Ketinggian karet akan terus meningkat, dimulai dari mata kaki, lutut, perut, dada, telinga, atas kepala, hingga pada posisi tangan lurus di atas kepala atau biasa disebut dengan merdeka. Yuk kita mulai. Untuk
melompat tanpa mengenai karet. Yah, kakiku mengenai talinya. Aku kalah. Karena kalah, aku bergantian menjadi pemegang tali. Carlo, sekarang giliranmu. Ketika mencapai ketinggian di telinga, kaki kita boleh mengenai tali. Jika tidak dapat melewatinya, artinya pemain kalah dan harus bergantian dengan pemegang tali. Lara tidak bisa melewatinya. Giliran Alex bermain. Nah, di sini masuk ke sarana dan prasarana permainan olahraga tradisional. Sarana permainan olahraga tradisional melibatkan berbagai perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan permainan. Contohnya pada permainan bola bekel, sarana utamanya adalah bola bekel. Prasarana mencakup tempat atau lapangan yang digunakan untuk bermain, seperti lapangan bola, lapangan basket, dan lain sebagainya. Dan kedua aspek ini menjadi integral dalam mempromosikan dan menjaga keberlanjutan olahraga tradisional. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan memelihara kesehatan jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga, meningkatkan pertahanan fisik dan mengembangkan fisikis yang lebih baik, meningkatkan keterampilan gerak dasar, meletakkan landasan karakter moral. Mungkin cukup sekian.